Dulu ketika aku belum mengenal ilmu-ilmu yang dipraktikkan para ustadz-ustadz yang sangat-sangat Masya Allah luar biasa, aku ketika bangun pagi hanya memikirkan, ya Allah, apa yang harus aku masak, anak-anakku begini, suamiku begini, dan semua hal-hal yang tidak bermanfaat sama sekali. Namun ternyata dari hal-hal tersebut membuat aku malah makin drop. Namun setelah aku ikut kelas Magnet Rezeki, Alhamdulillah, aku diajarkan untuk ada beberapa langkah yang diajarkan oleh guru-guru aku, yaitu salah satunya adalah hal yang satu ini yang membuat aku makin bijak di setiap hari, makin bahagia di setiap hari, makin berkelimpahan di setiap hari, makin luar biasa damai tenang. Dan di mana rezeki itu ada beberapa jurus yang diajarkan. Namun alhamdulillah, satu jurus saja ini sudah sangat-sangat bermanfaat untuk kehidupan aku. Sampai-sampai ketika aku mulai sakit ataupun aku dalam keadaan sulit, ternyata tidak sesulit yang dulu, ternyata tidak sesakit yang dulu, ternyata tidak seburuk yang dulu, ternyata tidak terlalu drop seperti yang dulu. Apakah amalan yang aku lakukan? Jika teman-teman semua penasaran, silahkan tonton channel ini sampai selesai. Dan jangan pernah lupa tekan tombol like, subscribe-nya, tekan lonceng dan notifikasinya agar ilmu-ilmu yang aku bagikan ini bisa memberikan kebermanfaatan untuk semua orang dan tentunya bisa memberikan kebermanfaatan untuk aku pribadi. Sebelum aku lanjut ke testimoni aku tentang keajaiban tentang begitu besarnya dahsyatnya keajaiban dari ilmu Magnet Rezeki ini, sebelum itu teman-teman yang ingin mengirimkan testimoni keajaiban apa saja bisa kirimkan ke nomor WA aku 082195450547. Nanti insya Allah akan aku bagikan, aku sharingkan ke teman-teman semua, saudara-saudari kita di luar sana agar bisa mendapatkan kebermanfaatan yang sama. Setiap hari dulunya aku sering merasa makin drop. Seperti ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Namun alhamdulillah setelah aku ikut kelas Magnet Rezeki itu tidak pernah terjadi lagi, alhamdulillah, karena di sana diajarkan bagaimana kita melakukan hal-hal yang bisa membuat kehidupan kita jauh lebih baik. Dan ada beberapa langkah dalam Magnet Rezeki, dan salah satu ini aku praktikkan terlebih-lebih dahulu saat aku benar-benar di posisi sangat-sangat minus dan sakit, dan alhamdulillah aku benar-benar merasakan kedahsyatan itu bertubi-tubi dalam kehidupan aku. Jadi teman-teman, ketika kamu sudah dalam posisi-posisi minus, jangan berpikiran kamu minus, karena itu adalah pikiran orang miskin. Kita harus berpikir kita selayaknya orang kaya, meskipun belum terjadi, seperti afirmasi positif. Ya Allah, aku sehat, aku bahagia, aku kaya raya, aku berkelimpahan. Seperti itu, kamu pasti akan mendapatkan kebermanfaatan. Hal ini yang aku lakukan sehingganya hidupku berubah drastis, bahkan sampai di mana aku sudah tidak bisa berpikir lagi dengan jernih, sehingganya aku mulai terbentuk lagi menjadi manusia dan pribadi yang sangat luar biasa menurut versi Allah. Apakah ilmu Magnet Rezeki yang aku praktekkan? Yang dari beberapa jurus, ada 101 jurus di Magnet Rezeki, namun yang aku praktekkan baru satu, ternyata dahsyatnya sangat-sangat luar biasa. Dan baru seminggu aku amalkan, itu perubahannya itu sangat-sangat luar biasa dalam kehidupan aku. Apakah ini? Yaitu mendoakan 10 orang minimal di setiap pagi dan di sebelum tidur malam. Teman-teman, ketika selama ini kita selalu meminta doa kepada Allah, ya Allah aku pengen begini, ya Allah aku ingin sembuh, ya Allah aku ingin sukses, ya Allah bayarkan amanah aku, utang aku, ternyata itu hanya berbalik kepada kita sendiri dan lama prosesnya. Namun ketika kita berdoa seperti ini setiap pagi, ya Allah bahagiakanlah saudara perempuanku si Fulan dan bahagiakanlah keluarganya, angkatlah semua penyakit-penyakitnya ya Allah, berikanlah dia kelimpahan, lunaskanlah semua amanah-amanahnya ya Allah, bahagiakanlah dia, lembutkanlah hatinya, berilah dia petunjuk, jadikanlah anak-anaknya anak-anak yang soleh-soleha, jadikanlah dia dan suaminya memiliki rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Di setiap hari kamu minimal doakan 10. Yang pertama adalah orang-orang terdekat kamu seperti keluarga kamu, dan kamu rasakan dahsyatnya. Hanya amalan ringan tanpa bacaan, namun dahsyatnya dan keutamaannya sangat luar biasa. Pertama kali aku melakukan hal itu ketika aku sakit dan juga posisi dimana itu minus uang, dan alhamdulillah aku mendoakan mereka
yaitu mendoakan saudara kandung, mendoakan saudara ipar, mendoakan orang tua mantu, orang tua kandung, mendoakan anak-anak, suami. Yang terpenting kamu tidak mendoakan diri kamu sendiri. Dan ternyata doa-doa yang kita berikan kepada orang-orang tersebut ternyata Allah ijabah. Karena apa? Ketika kita berdoa itu malaikat yang lewat mengaminkan doa-doa kita. Karena ketika kita berdoa kepada saudara kita, keluarga kita, kerabat kita, ataupun orang lain, nanti malaikat yang lewat itu akan berkata seperti ini, ya Allah, berikanlah dia balasan yang sama atas seperti doa apa yang telah dia berikan kepada orang lain tersebut. Jadi teman-teman, ketika kamu sudah di posisi ministry punya uang, coba kamu berdoa tentang orang lain. Doakan orang-orang yang susah di sekitar rumah kamu. Jika kamu sedang sakit, coba kamu lihat siapa yang sedang sakit di antara kamu, dan kamu doakan mereka dengan doa agar Allah menyembuhkan dan mengangkat penyakit mereka. Dan jika kamu punya banyak amanah atau hutang, lihat siapa yang lebih banyak amanahnya daripada kamu di sekitar rumah kamu, dan kamu doakan dia agar Allah melunaskan semua amanah-amanahnya. Itu adalah salah satu tips yang diajarkan oleh Ustadz Nasrullah. Dan teman-teman, ketika kita di setiap hari melakukan itu, di setiap bangun pagi kita melakukan hal itu, setiap sore hari kita sebelum tidur malam kita melakukan hal itu, dijamin hidup kamu itu pasti akan berubah. Tiba-tiba kamu yang sakit, Allah angkat penyakit kamu. Tiba-tiba kamu yang sulit diberikan rezeki dari arah yang tak terduga. Tiba-tiba amanah-amanah kamu yang banyak itu malah dilunaskan Allah dengan cara-cara yang ajaib. Bahkan keluarga kamu yang sudah hancur-hancuran, tiba-tiba suami kamu atau istri kamu itu berubah makin manis dan makin baik. Anak-anak kamu yang Masya Allah tidak mendengarkan perkataan kamu, bahkan ada yang sudah sangat menyakiti hati kamu, malah berubah. Itu akibat doa-doa untuk orang lain tersebut. Jadi di setiap hari cobalah kamu rutinkan mendoakan 10 orang minimal, orang-orang yang di sekitaran rumah kamu, orang-orang seperti kerabat-kerabat kamu, dan kamu rasakan manfaatnya. Dan ya, di setiap hari aku tidak pernah meninggalkan salawat kepada baginda Rasulullah. Aku sering menawamkan salawat Allahumma shalli ala sayyidina wa ala sayyidina Muhammad sebanyak 5.000 per hari. Aku sulit, aku selalu mengamalkan ayat Garputala. Aku meminta metode Al-Quran, yaitu ayat Garputala. Dan kamu bisa juga mempraktekannya di setiap hari. Jika kamu sudah mendoakan minimal 10 orang, perbanyaklah baca salawat Allahumma shalli ala sayyidina wa ala sayyidina Muhammad. Dan ketika kamu punya masalah yang sudah sangat-sangat mentok, tanyalah di ayat Garputala, yaitu peganglah Al-Quran, yaitu kamu ambil Al-Quran seperti ini dan kamu pegang seperti ini dan kamu mulai berdoa. Namun sebelum itu jangan lupa kamu berwudu terlebih dahulu 2 rakaat, yaitu sholat hajat terlebih dahulu, minta petunjuk dari Allah. Dan setelah itu kamu ambil Al-Quran seperti ini, kamu dekatkan dan kamu mulai berkata seperti ini, ya Allah, aku akui segala yang terjadi dalam kehidupan aku ini selama hidup ini itu akibat dosa-dosa dan kesalahan aku, klien aku sendiri. Ya Allah, ampunilah aku, maafkan aku salah dan aku siap belajar. Dan tolong berilah aku satu petunjuk lewat satu ayatmu, agar dengan ayat itu aku bisa mendapatkan solusi lewat setiap permasalahan dan musibah yang menimpaku. Al-Fatihah, kamu baca Al-Fatihah sekali dan buka. Kamu baca Al-Fatihah sekali dan kamu buka Al-Quran secara acak seperti ini, misalnya. Dan surat apa yang kamu dapat lihat pertama kali, semisalnya seperti ini. Kamu melihat ayat yang seperti ini. Sampai di mana hentinya, kamu zikirkan ayat ini. Berulang selama 7 kali. Dan jika kamu sakit, setelah kamu baca 7 kali, maka tiupkanlah di air itu dan minumlah. Dan jika kamu sulit, zikirkanlah itu setiap sholat 7 kali. Karena menurut pengalaman aku, ayat Garputala ini adalah ayat-ayat yang sangat-sangat luar biasa. Setelah kamu membaca zikir sebanyak 7 kali, titipkan ke air ataupun kamu zikirkan di setiap sholat 5 waktu. Setelah itu kamu cari artinya terlebih dahulu. Aku pernah dimana posisi aku sakit parah dan aku itu divonis dokter itu tidak memiliki penyakit apapun, padahal penyakit aku sudah sangat-sangat parah. Dan aku belajar di cara mempraktekkan ilmu ayat Garputala, dan alhamdulillah Allah memberikan aku ayat yang seperti ini. Ada beberapa orang di antara kamu yang ingin mengusirmu dan menyerangmu di malam hari secara diam-diam. Mereka berencana untuk mengusirmu dari tempat tinggal kamu. Jadi di situ aku mengerti, ternyata benar-benar aku
telah terkena santet di waktu itu. Ya teman-teman, ayat garpu tala ini, kamu bertanya di inventory Al-Quran ini, itu sangat-sangat luar biasa dahsyatnya. Cobalah kamu buktikan. Ingat, ada amalan-amalan yang khusus yang pernah diajarkan para ulama. Namun amalan yang satu ini sangat-sangat dahsyat. Amalan-amalan ini yang aku praktikkan yaitu yang pertama, kamu doakan 10 orang minimal. Yang kedua, kamu memperbanyak baca salawat minimal 1000. Namun aku biasanya membaca 5000 per hari, yaitu salawat Allahumma sholli ala sayyidina wa ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, di saat sulit kamu minta solusi lewat ayat garpu tala. Cobalah kamu buktikan sendiri. Dahsyatnya, kamu akan berubah secara perlahan-lahan tapi pasti. Jika amanahmu banyak, Allah akan lunaskan dengan cara-cara yang ajaib. Jika kamu sakit, Allah akan tolong kamu dengan cara-cara yang ajaib. Jika kamu dalam posisi yang masalah, pertengkaran, ataupun pertikaian dalam keluarga kamu, Allah akan bereskan. Tiba-tiba semua orang yang berada dalam rumah kamu itu menjadi lembut hatinya. Cobalah kamu buktikan sendiri. Kamu akan berubah, namun lakukanlah secara istiqomah. Istiqomah itu adalah kamu lakukan setiap hari tanpa putus selama 40 hari. Aku menyarankan selama 40 hari karena aku sudah sering melakukan amalan di mana aku istiqomah selama 40 hari dan itu sangat-sangat mustajab. Jadi teman-teman, cobalah kamu lakukan dan selalulah berjuang di jalan Allah. Carilah cinta dan ampunan Allah sesungguhnya. Meskipun semua manusia meninggalkan kita dalam fase-fase terpuruk, jangan sampai Allah yang meninggalkan kita. Dan jangan pernah merasa takut kehilangan rezeki. Namun takutlah jika kita ditinggalkan oleh yang punya rezeki. Bukanlah dirimu dengan hal-hal agama, hal-hal yang baik, dan jauhilah perkara-perkara mulut, karena mulut juga bisa menghancurkan kehidupan kita, dunia kita, agama kita, akhirat kita. Jadi teman-teman, bersama-sama berjuang di jalan Allah. Perbanyaklah mendoakan orang di setiap hari, di setiap pagi kamu bangun tidur, dan di setiap kamu mau tidur malam. Dan perbanyaklah salawat di sepanjang hari minimal 1000, karena dahsyatnya salawat itu sangat-sangat luar biasa. Dan yang terakhir, ketika ada masalah dalam kehidupan kamu, keluargamu, rumah tanggamu, sekitarmu, tanyalah ayat garpu tala dan zikirkanlah. Itu ada beberapa amalan yang harus kamu praktekkan dan kamu lihat dahsyatnya sangat-sangat luar biasa. Cobalah kamu buktikan. Sekian dulu testimoni dari aku. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.